Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semua, apa kabar? Semoga sahabat Obsasi Rabain selalu dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah hari ini kembali bersama di podcast Obsasi Rabain, obrolan singkat berbagi informasi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Tema podcast Obsasi Rabain hari ini, pahlawan kesehatan yang menginspirasi melalui pelayanan kesehatan. Podcast khusus kami, Obsasi Rabain hari ini akan menggali inspirasi dari sosok yang luar biasa dalam dunia pelayanan kesehatan. Saya, Cendy Wulansari, alhamdulillah memiliki kesempatan istimewa untuk berbicara dengan seorang tokoh yang telah memberikan kontribusi besar dalam memajukan kesehatan di wilayah ini. Beliau adalah seorang dokter yang telah mengabdikan dirinya dalam dunia medis selama bertahun-tahun. Beliau juga memiliki pengalaman pekerjaan yang luas, termasuk menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain beberapa waktu yang lalu. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Yan Riyadi Mars. Senang sekali Bapak bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Selamat datang di podcast Obsasi Rabain. Mari kita berkenalan terlebih dahulu agar semboyan Pak ya, tak kenal maka tak sayang itu bilang ya Pak ya. Baik, pada Bapak kami persilakan memperkenalkan diri agar sahabat Obsasi Rabain tahu siapa figur kita hari ini podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Dr. Yan Riyadi Mars. Terima kasih hadir pada kesempatan ini di acara Obsasi Rabain. Terima kasih pihak rumah sakit telah kesempatan mengundang kami. Pengalaman memang saya berdinas di Muara Enim ini sejak tahun 1990. Saya masuk ke Muara Enim, mengabdi di Puskesmas di Kabupaten Muara Enim ini. Itu ini ada paling tidak ada 5 puskesmas yang sudah saya Biasa ya. Ada 5. Setelah 5 tempat lokasi puskesmas di kecamatan-kecamatan, saya ditarik atau dilanjutkan tugas baru di Kabupaten Muara Enim, di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Nah, selama di Dinas Kesehatan Muara Enim, saya berkesempatan untuk mengambil manajemen S2 di Universitas Indonesia. Setelah selesai, saya kembali dan diminta untuk memimpin rumah sakit. Nah, pada saat itu saya memimpin rumah sakit hampir kurang 5 tahun, kurang 2 bulan, rumah sakit ini. Pada saat itu yang pengalaman yang paling heboh dan paling berkesan adalah pada saat kami merelokasi rumah sakit yang kondisinya lama ke rumah sakit HM Rabain yang kondisinya memang baru. Sebagai rumah sakit yang pada saat itu luar biasa, karena satu-satunya yang 4 lantai, kemudian ada lift, ya. Nah, sehingga itu merupakan kejutan bagi masyarakat Muara Enim, bukan hanya untuk kunjungan tapi juga meningkatkan motivasi kita sendiri untuk bagaimana memperbaiki pelayanan kita. Setelah itu saya mutasi lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Nah, kemudian di Kesehatan Muara Enim juga memimpin seluruh wilayah kesehatan Kabupaten Muara Enim, termasuk juga membina rumah sakit. Setelah itu sempat juga ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau BKKBN, ya.
di KTPN Marinir. Tidak lama ya, sekitar hampir 2 tahun ya. Setelah itu kembali berkarya lagi, dapat tugas dari Bapak Bupati itu menjadi asisten pemerintahan ya, asisten kesejahteraan di Sekretariat Kabupaten Marinir, asisten 3. Nah, di akhir-akhir jabatan itu, di akhir-akhir saya untuk masuk ke masa pensiun itu sempat juga didaulat oleh Pak Bupati untuk menjadi pejabat sekretaris daerah yang itu kurang 6 bulan ya, hanya 6 bulan. Setelah itu saya masuk di masa pensiun. Itulah riwayat singkat yang mungkin ya cukup juga, lebih kurang 30 hampir 31 tahun mengabdi. Singkat tapi 30 tahun mengabdi ya Pak. Luar biasa sahabat obsesi. Jadi paling tidak ada sebagian besar itu memang di dunia saya sebagai seorang dokter, tapi juga ada di akhir-akhir itu saya diberi kesempatan untuk bisa di pemerintahan. Sahabat obsesi Rabain, pada episode kali ini beliau tentu akan berbagi cerita inspiratif lainnya tentang perjalanan karirnya, pengalaman di dunia medis, atau mungkin pandangan-pandangan beliau tentang kesehatan. Selamat mendengarkan, oke? Sebagai pembuka nih Pak, tema kita kan Hari Pahlawan Pak ya. Jadi pahlawan kesehatan dan bagaimana kita semua dapat terinspirasi oleh peran penting pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Bapak Dr. Haji Apriyadi ini tentunya memiliki banyak pengalaman seperti yang sudah diceritakan tadi kan dalam kepemimpinan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya nih Pak, dalam peringatan Hari Pahlawan ini apakah ada pahlawan dalam sejarah atau seseorang yang menjadi inspirasi Bapak nih dalam bidang pelayanan kesehatan sehingga itu menjadi sumber inspirasi yang bisa dibagikan ke sahabat obsesi Rabain dalam Bapak mengelola rumah sakit itu. Silakan. Ya, baik. Jadi untuk sumber inspirasi sebenarnya kalau saya memandang semua orang. Kalau khusus di dalam bidang kesehatan, khususnya di kedokteran, itu memang dari sejak zaman Belanda dulu memang sudah lahir tokoh-tokoh dokter-dokter yang memang selain dia berjuang di bidangnya, di bidang kesehatan, tapi juga ternyata mereka berjuang di dalam menghadapi penjajah. Nah ini bisa terbukti ya dari beberapa tokoh-tokoh utama ya, misalnya yang diabadikan di rumah sakit di Jakarta itu Cipto Mangunkusumo ya, Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian ada Dr. Sutomo, ada Dr. Wahidin ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo itu adalah yang termasuk yang menginisiasi untuk pendidikan dokter di Indonesia, Stopia. Salah satu alumni Stopia itu adalah yang diabadikan menjadi nama rumah sakit Rabain ini. Wow. Dr. H.M. Rabain Marinir itu ya, beliau alumni tahun 1895 alumni. Bayangkan itu, jadi 1895. Beliau kelahiran asli Marinir dari Kecamatan Tanjung Agung kan. Memang pada saat beliau selesai dari pendidikan Stopia sebagai dokter, perjuangan beliau memang tidak fokus di Marinir. Pada saat itu tahun 1900 ya sekian, beliau sudah diterjunkan di daerah Batu Raja. Batu Raja mereka mengabdi. Bisa jadi pada saat itu mungkin bentuknya belum puskesmas ya. Saya bayangkan waktu itu mungkin balai-balai pengobatan. Iya kan? Masih enak sekarang orang sudah puskesmas, sudah ada kendaraan. Kita bayangkan pada saat itu. Beliau ditugaskan di Muara II, di Kota Batu Raja, dan juga sampai keluar Jawa ya, sampai Jawa. Itu sehingga beliau sampai sekitar 25 tahun dia mengabdi, dia pensiun dini beliau itu kembali ke Muara ini dan beliau wafat di desanya ya. Kalau salah di 1930 apa nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi.
Nah itu, jadi inilah menjadi inspirasi-inspirasi kita sebenarnya. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi bagaimana perjuangan mereka. Kalau zaman kita sekarang ini tinggal sekarang kita berjuang, ya, khusus dokter atau insan kesehatan sudah ada fasilitas, sudah enak semua. Tapi sependahulu kita dulu itu di zaman Belanda mereka sudah berjuang. Dan inilah menjadi motivasi kita. Bagaimana di suasana sekarang ini, ya kita harus lebih semangat lagi untuk bisa berjuang di masing-masing bidang. Itulah kira-kira tokoh-tokoh yang ya. Oke, mengagumkan sekali ya sahabat Ustaz Sirabain. Nah, tentulah dengan cerita tadi kita butuh kepemimpinan yang baik ya Pak ya dalam pelayanan kesehatan itu. Nah, bagaimana kira-kira Bapak memandang pentingnya kepemimpinan yang baik itu dalam sektor pelayanan kesehatan, dan apakah ada prinsip kepemimpinan ya Pak yang bisa dibagikan ke sahabat Ustaz Sirabain sehingga bisa menjadi kunci kesuksesan buat kita semua? Silakan. Baik. Jadi kalau kita bicara penting, bidang kesehatan itu salah satu unsur ya dari 3 unsur yang menjadi variabel dari indeks pembangunan manusia atau IPM. Kita tahu IPM itu adalah salah satu indikator yang global sifatnya, internasional. Jadi bukan cuma hanya kita Indonesia. Jadi ada 3 variabel yang menentukan IPM kita itu sebagai kualitas dari sumber daya manusia. Di antaranya adalah kesehatan. Selain itu ada pendidikan dan juga ekonomi ya, atau kesejahteraan masyarakat atau pendapatan dari masyarakat. Jadi unsur pertama, kalau kita bagi 3 itu berarti paling tidak kita itu ada sepertiga berperan. Bayangkan kan? Jadi sepertiga bagian peran kita kesehatan di bagaimana menciptakan IPM gitu ya, indikator IPM itu. Nah, kalau selanjutnya prinsip-prinsipnya adalah ya sebenarnya kalau prinsip kita bagaimana kita membangun SDM berkualitas itu memang banyak unsur-unsur yang kita bisa pelajari. Kalau kita belajar dari tokoh pendidikan ya, misalnya itu ada Ki Hajar Dewantara ya, bagaimana beliau mengajarkan seorang pemimpin atau seorang pimpinan itu pertama kalau dia berada di depan maka dia harus menjadi teladan. Jadi kita usaha untuk menjadi teladan, dunia teladan yang baik. Kalau kita posisi kita di tengah, Ing Madio Pangkarso di tengah, maka kita harus membimbing, mendampingi ya. Jadi setiap apapun yang ada di organisasi, bawahan-bawahan terutama teman-teman sejawat, selevel itu sama-sama harus kita mendampingi bersama-sama posisi kita. Bagaimana kalau kita posisi di belakang? Tuturi handayani ya, tuturi handayani. Kalau kita di belakang, maka kita mendorong, mensupport. Tentunya yang baik-baik. Apa ide-ide kamu yang baik, disupport. Support ini dalam semangat, dalam pembiayaan, pengaturan sarana, ya, dan hubungan yang baik. Ya. Pokoknya bisa mensupport seluruhnya yang bersifat positif. Nah, itu yang kalau kita belajar dari Ki Hajar Dewantara. Kalau dari manajemen yang banyak kita baca juga sebenarnya prinsip utama itu bagaimana sih kita mencoba untuk meningkatkan ini organisasi supaya bisa bagus. Tentunya hal ini tidak lepas dari seorang pemimpin untuk bisa menjadi teladan, menjadi pembimbing, mengayomi, dan juga mensupport. Itulah kira-kira yang penting bagi suatu organisasi, khususnya bagi kesehatan ini ya. Kenapa? Seperti kita bicarakan tadi bahwa pelayanan kesehatan itu tidak akan bisa lepas unsur apa saja. Orang bilang kalau orang punya uang tidak sehat,
tidak ada artinya, gitu katanya ya. Nah, jadi maka sehat itu bukan hal yang penting. Nah, itu maka kita atau rumah sakit Rabain ini sebagai salah satu unsur membangun kesehatan, maka dia tadi menjadi proporsi yang besar untuk membangun kesehatan. Dalam hal ini menciptakan kualitas SDM. Sangat menginspirasi Pak. Sangat menginspirasi ya sahabat organisasi Rabain. Nah sekarang ini bagaimana Bapak memandang peran tim medis dan staf rumah sakit ya Pak ya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kira-kira apa pesan atau nasihat yang bisa Bapak sampaikan kepada mereka sekaligus pesan kepada generasi muda yang tertarik untuk berkarir dalam pelayanan kesehatan? Baik, jadi pemirsa obsesi Rabain yang setia ya. Pertama, saya akan sampaikan bahwa ilustrasi ya, saya akan menyampaikan dengan ilustrasi. Kita coba mengilustrasi, kita bayangkan ada anak panah ya. Bayangkan ada satu busur anak panah. Itu anak panah itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah ujungnya, mata ujungnya itu dia harus tajam, runcing dia pasti. Kemudian ada badan panah, dan yang ketiga di belakang adalah sirip. Nah, kita bayangkan anak panah itu supaya dia bisa menuju suatu visi misi atau tujuan suatu organisasi, kita bayangkan rumah sakit, karena ini SDM rumah sakit. Maka kalau dia tajam, ya, kalau arah panah itu meluncur dengan baik, maka akan menuju sasaran. Nah itulah kira-kira visi misi rumah sakit ya yang harus dituju. Dalam hal ini adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang baik, ya, sehingga masyarakat puas. Nah sekarang dari sisi SDM, siapa-siapa yang ada di sana, nah, itu penting ya. Nah, maka saya sampaikan, untuk ujung panah itu adalah saudara-saudara atau teman-teman kita, itu dokter-dokter. Ya, dokter itu dia ada di berperan sebagai ujung panah. Maka dia harus tajam. Jadi tidak bisa dokter itu dia harus terampil, ya, harus tajam pemikirannya, harus cerdas, gitu ya, siap, cepat, dan tidak bisa salah dan tidak bersalah. Itu harus ada. Nah, sekarang di posisi tengah. Dari posisi tengah ini bisa kita sebut di sana ada paramedis, penunjang, ya, penunjang medis, penunjang yang paramedis, ya, dan ada yang non paramedis, ya. Jadi ada di sana. Nah, kemudian siapa yang disirip? Nah, disirip inilah yang kita kadang-kadang tidak menyangka dan menganggap kadang-kadang menganggap enteng sekali. Ya, bukan ya. Nah, ternyata di sana itulah yang di sana kawan-kawan kita yang justru berperan penting sebenarnya. Siapa di sana? Iya. Di sana itu. Nah, jadi di sana itu ada misalnya satpam, ya, security. Ada cleaning service yang bagaimana bertanggung jawab terhadap kebersihan, ya, sehingga ruangan bisa enak dan ya, bisa nyaman. Dan ada lain-lain lagi lah yang informasi bisa informasi bisa juga di sana bisa. Nah sekarang coba anak panah kalau dia tidak ada depannya tidak berfungsi pasti, tidak akan bisa nancap dia. Kalau anak panah tidak ada badannya, mustahil, ya. Sekarang ada ujung sudah tajam, ada badannya, tetapi tidak punya sirip. Coba bayangkan, pasti dia akan lari kemana-mana anak panah itu. Nah, gitulah. Maka dari itu, karena sehat ya ini, paling tidak gambar itu menyatakan bahwa kita di suatu organisasi khusus di rumah sakit ini, maka itu menjadi pemahaman kita masing-masing. Jadi yang dia berposisi di depan, dia tahu bahwa saya tidak akan bisa jalan kalau tidak ada yang di sini.
Begitu ya sirip juga katakan percuma saya kalau tidak ada yang melayani di depan. Dokter juga bisa mengatakan bahwa saya kalau tidak dibantu kerjasama baik dengan perawat, dari penunjang medisnya, penunjang non medisnya ya, tentu tidak akan optimal hasilnya ya. Dalam hal ini adalah apa outputnya yang kita inginkan adalah kesembuhan pasien. Nah, inilah supaya ini bisa berjalan dengan baik, maka paling tidak ada 3 unsur besar tadi yang harus menjadi perhatian kita. Yang nasihatnya yaitu tadi, maka ya 3 kelompok ini kita harus bisa bersatu, bisa sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik, tidak ada yang hebat, tidak ada yang lemah, tidak ada yang merasa lemah, tidak ada yang merasa hina. Nah mungkin itu ya esensinya yang nilai-nilai yang tetap harus tertanam di sini. Jadi dari kepemimpinan kita belajar dari Kiai Dewantara Pak ya, empati, maju membangunkan suatu pemulihan daya di peran para medisnya tadi kita berupama sebagai anak panah. Ya, ilustrasi. Oke, sangat luar biasa. Sebagai penutup nih Pak, kira-kira nih ini baru benar-benar pesan kali Pak ya, pesan yang harus disampaikan kepada Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Mokabai, terutama Sivitas Hospitalianya, sebagai harapan kami Pak. Silakan Pak. Ya, rumah sakit itu punya pasti setiap rumah sakit tanpa terkecuali, termasuk juga rumah sakit lain itu punya visi misi sebagai cita-cita yang harus dicapai oleh semua sivitas. Ya, tidak terkecuali misi-misi. Makanya dia harus tempel di mana-mana supaya tahu semua unsur tadi untuk bisa mengetahui dan memahami kita punya visi. Nah, visi ini nanti diterjemahkan dalam bentuk nanti operasional ya. Itulah yang menjadi tujuan kita. Apa yang antaranya? Paling tidak kita bagaimana target rumah sakit itu punya target kunjungan pasien, punya target penyembuhan yang baik dengan indikator rumah sakit. Kemudian paling tidak juga yang tidak bisa kita pungkiri sebagai darahnya suatu rumah sakit adalah revenue atau penghasilan rumah sakit sebagai bentuk nanti pembiayaan untuk operasional rumah sakit seperti itu. Yang dari berbagai sumber ya, ada sumber dari masyarakat, ada sumber sekarang dari asuransi ya, dari pemerintah. Nah, ini harus dikelola dengan baik ya. Nah, dari sini kita berharap bahwa ini kalau ini kita anggap kita sebagai output ya, maka output bisa terrealisasi dengan baik. Syaratnya ada 2. Jadi output yang baik tergantung dari prosesnya harus baik. Ya, proses yang baik itu akan tergantung dari masukan yang baik atau input. Jadi input yang baik akan menghasilkan proses yang baik. Proses yang baik nanti akan outputnya akan juga baik. Dan ini tidak pernah dia berkhianat. Berkhianat. Kalau kita inputnya baik, di antara adalah niat, ya, kemudian ada sumber daya manusia, ada sumber pembiayaannya di sana, ada aturan-aturan regulasi itu input. Nah ini modal, ya, modal utamanya adalah niat yang baik. Nah kalau ini sudah siap dengan baik, maka dia akan siap berproses. Prosesnya di kesehatan atau di pelayanan rumah sakit adalah prosesnya melayani. Apa yang bisa kita pelajari dari proses supaya dia berjalan menghasilkan output yang baik? Yang pertama bagi SDM, yang pertama adalah profesional. Jadi di proses itu syaratnya SDM-nya harus profesional. Apa profesional itu? Dia taat. Taat terhadap apa? Taat kepada SOP. Nah, itu diproses. Jadi kalau SDM profesional taat pada SOP. SOP itu apa? Waktu, ya,
kemudian disiplin kerjanya, ya, taat pada SOP. Jadi kita berharap kalau input tadi misalnya SDM sudah baik, sarana prasarana pendukungnya sudah siap, baik, kemudian ada aturan-aturan ditaati, insya Allah hasilnya nanti akan baik, outputnya akan baik. Output yang baik ini masih ada ujungnya. Ujungnya adalah customer. Dan output yang baik akan dinikmati oleh pelanggan kita atau pasien. Apa yang indikator yang bisa dinilai dari pasien adalah kepuasan. Karena akan dihitung nanti. Jadi kembali lagi bahwa hal ini sangat penting. Artinya begini, sarana yang baik, aturan-aturan yang sudah cukup tergantung pasti pada SDM nanti akan mengolah itu ya, mengolah sumber daya yang ada, termasuk regulasi-regulasi yang ada, supaya nanti bisa berproses. Nah, pada saat berproses harus sebagai seorang profesional, ya kan, makanya disebut dengan profesi. Kan dia profesional, apa kuncinya profesional itu? Ya dia taat pada SOP, ya ada aturan-aturan. Kalau itu berjalan, salah outputnya akan balik, hasil yang Jadi SDM-nya profesional, menjalankan regulasi, ya, insya Allah ya hasilnya adalah kepuasan saya. Itu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Aryani Mas atas wawasan dan inspirasi yang berharga yang Bapak bagikan kepada kami hari ini. Semoga kita semua terinspirasi oleh peran penting pelayanan kesehatan dalam masyarakat dan memiliki pahlawan-pahlawan sejati, pahlawan-pahlawan pelayan kesehatan di sekitar kita. Sekian podcast Obsasi Rabain hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah bergabung di Obsasi Rabain. Terima kasih kepada tim podcast. Terima kasih untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabak Bina Program dan Publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Kebaikan yang kamu berikan setiap harinya menjadikan kamu pahlawan untuk diri sendiri. Selamat Hari Pahlawan dan mari kita terus menghargai peran penting pahlawan dalam dunia pelayanan kesehatan. Beli salak, beli kedondong. Belinya di Pasar Keramat Jati. Jangan pernah menjadi pribadi yang sombong agar terhindar dari penyakit hati. Sampai jumpa di podcast Obsasi Rabain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.